Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, kita ketemu lagi dalam tatap muka yang ketiga. Sekarang kita akan membahas ketentuan sholat saat datang atau berhentinya darah, baik darah haid ataupun nifas ataupun darah istihadah. Jadi begini, nanti pada contoh ini kita ilustrasikan, kita tetapkan dulu contoh waktunya. Jadi yang pertama ini umpama waktu duha jam 6.20, duhur dimulai jam 12 sampai jam 15.20, terus masuk waktu asar sampai jam 6, terus sampai jam 7:05, nanti subuh diakhiri sampai jam 5 hampir jam 6. Nah, ini ilustrasi pada contoh. Kita lanjutkan. Jadi sekarang ketentuannya yang pertama adalah jarak antara awal waktu sholat dengan awal haid itu cukup untuk sholat. Nah, contohnya ini. Nah, ini jarak antara awal waktu sholat berarti ini asarnya awalnya jam 15.20 dengan waktu awal haidnya ini cukup untuk sholat. Jadi ini, nah ini, jadi antara awal waktu sholat dengan awal haid cukup untuk sholat, maka hukumnya adalah wajib qadha asar. Jadi asar ini wajib diqadai, karena nanti kan dia nggak sempat untuk sholat asar, jadi harus mandi, bersuci dan wudu. Nah, bila belum dilakukan, jadi wajib qadha asar. Nah, ini ketika yang pertama cukup untuk sholat. Kemudian yang kedua, ketika jarak antara waktu sholat dan awal haid tidak cukup untuk sholat. Nah, contohnya, nah ini anggap saja ini dari jam 15.20 sampai awal waktu sholat ini, awal waktu haid ini tidak cukup untuk sholat. Anggap saja umpama 5 menit yang tidak cukup untuk sholat, umpama ini, karena harus jadi maka hukumnya tidak wajib sholat asar, baik, itu ketentuan yang kedua. Jadi keterangan bagi yang wajib bertayamum seperti tidak punya air atau dia sedang sakit wajib bertayamum, maka standar waktunya ditambah cukup untuk tayamum dan sholat. Jadi maksudnya ini ya, jadi ini jarak antara awal asar, awal waktu sholat dengan waktu awal haid, awal keluar darah, itu harus cukup untuk bertayamum dan sholat, karena dia orang yang wajib tayamum. Begitu pula bagi daimul hadas, orang yang langgeng hadasnya, seperti orang yang beser terus menerus atau orang yang istihadah, keluar darah terus menerus. Nah, itu namanya daimul hadas, maka juga ditambah cukup untuk bersuci dan sholatnya. Contohnya juga ini. Jadi umpama jam 15.20 sampai awal waktu darah keluar, ini ketetapannya standarnya harus cukup untuk bersuci dan sholat. Mengapa? Karena daimul hadas ini dia bersucinya harus sudah masuk waktu sholat. Beda dengan orang normal biasa, jadi wudhunya kita di waktu duhur pun untuk sholat asar, maghrib selama belum batal ya sah. Tapi kalau orang daimul hadas, wudhunya di duhur untuk sholat asar itu nggak sah. Makanya di sini juga keterangannya ditambah harus cukup untuk bersuci dan sholat. Maksudnya bersuci di dalam waktunya asar ini. Nah, itu keterangan tambahan. Nah, kalau ingin melihat ibarat takbirnya, ini berada di kitab Is'adur Rafiq, ini yang atas ini. Fa'in toro amaniun min mawani'a kahaidin, maka wajib melaksanakan lazimahu qada'uha. Jadi wajib mengqada'nya. Nah, ini seperti ini. Terus kemudian kita kita lanjut jarak antara akhir waktu sholat dengan berhentinya darah. Lah, ini kasusnya berbeda ya. Nah, ini cukup untuk takbiratul ihram. Contoh begini. Nah, ini waktu asar masih haid, jadi mulai sholat duha sampai duhur sampai asar haid. Ternyata haidnya berhenti, lah berhentinya ini cukup untuk takbiratul ihramnya asar. Nah, meskipun dia belum wudhu, belum sholat, belum mandi, yang penting ada waktu gitu ya, yang penting ada waktu cukup untuk takbiratul ihram. Nah, ini nanti keterangannya bagaimana? Keterangannya wajib sholat asar dan qadha duhur.
Jadi ini sholat asarnya ini wajib dan qodok duhur. Mengapa duhur ini juga ikut diqodok? Karena dia bisa dijamak. Jadi duhur dengan asar itu bisa dijamak. Bisa dijamak. Nah, ini sebenarnya keterangan ini adalah keterangan lanjutan dari dulu. Jadi dulu kita pernah di video sebelumnya membahas pokoknya setiap berhenti darah itu wajib sholat. Jadi setiap tanggal 1 ini umpama ini berhenti darah wajib sholat. Terus senajan meskipun nanti tanggal 9 dia keluar darah lagi, tetap nanti hukum sholatnya mengikuti qaul sahab, berarti ini dihukumi zong. Seperti keterangan yang sudah lanjut. Jadi entah berhentinya darah itu pada kasus ini yang pertama bulan Muharram ini, di tengah-tengah ini, atau yang di akhir ini, atau kasusnya pada darah istihadah ini. Nah ini pokoknya semua setiap darah berhenti maka harus sholat. Baik, kita lanjutkan. Nah jadi begitu juga ikut. Nah sekarang contoh yang kedua, umpama subuh. Jadi mulai duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Lah ini cukup untuk takbiratul ihram. Maka keterangannya wajib qodok subuh saja. Mengapa qodok subuh saja? Kok isaknya tidak? Karena isak dan subuh tidak bisa dijamak. Jadi kalau berhentinya darah di subuh berarti isak nggak usah qodok. Nah sekarang yang bisa dijamakkan hanya maghrib dengan isak atau duhur dengan asar. Kalau maghrib dengan isak berarti contohnya begitu. Jadi darah keluar isak. Nah ini isak kan selesainya jam 4.45. Umpama jam 4 ya, jam 4 berhenti darah, jam 4 berhenti darah. Berarti nanti isaknya juga disolati, maghribnya juga diqodok karena isak dengan maghrib bisa dijamak. Baik, demikian keterangannya. Kemudian kita lanjut lah ini. Bila durasi waktu berhentinya darah itu tidak cukup andai untuk bersuci dan sholat. Ya kurang lebih ada waktu 15 menit lah. Seperti karena keluar darah lagi, maka kewajiban sholat pada saat itu gugur. Nah ini contohnya yang di sini. Coba kita lihat. Nah ini. Jadi keluar darah, asar cukup untuk takbiratul ihram. Ternyata masuk waktu maghrib keluar darah lagi. Nah jeda suci tidak keluar darah ini, tidak cukup andai untuk bersuci dan sholat. Tidak cukup andai bersuci dan sholat. Jadi anggap saja ini tidak ada 15 menit atau umpama ini 5 menit langsung keluar darah lagi. Maka keterangannya bagaimana? Nah keterangannya kita ganti ya tidak wajib sholat asar. Jadi tidak wajib sholat asar. Dan duhur, apalagi duhurnya lawang asar saja tidak wajib. Nah kewajiban maghribnya dirinci. Maghribnya ini dirinci. Rinciannya bagaimana? Rinciannya ya ini. 1. Bila di akhir waktu asar cukup untuk takbiratul ihram saja. Dan sebelum darah kembali cukup untuk bersuci dan sholat maghrib saja, maka wajib sholat maghrib. Bila sekalian cukup untuk sholat asar juga, maka wajib keduanya. Dan seterusnya. Bila cukup untuk duhur sekalian, ya berarti ya tiga-tiganya wajib dilakukan. Berarti maghrib, sholat, asarnya sholat, dan duhurnya juga sholat. Terus keterangan yang kedua, bila di akhir waktu asar cukup untuk 1 rakaat, di akhir waktu asar ini cukup untuk 1 rakaat, dan di waktu maghrib cukup 3 rakaat, maka wajib maghrib. Jadi wajibnya maghrib saja. Jadi itu begitu. Demikian keterangan kita. Untuk ibaratnya lebih jelas silahkan ini keterangannya di kitab Mughnil Muhtaj dan kitab Hasyiyah Qulyubi. Jadi titik tekannya ini. Lauzalat hadhihi sabab ila angkol ini na'am in adroka rok'atan akhirul asri. Jadi demikian, kita lanjut pada pertemuan berikutnya insya Allah. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.